kasih yang telah hadir pada saat hari ini, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Hari ini saya dan Ibu Rosi Rosita yang kebetulan merupakan calon guru penggerak dari SD Negeri Kangkering Angkatan 11 akan melakukan pembiasaan atau diseminasi mengenai modul 1.4 budaya positif. Kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui Ibu guru sekalian, tetapi ingin hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu apa yang telah kami dapatkan dalam pembelajaran di modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Rosi Rosita. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat ya di siang bolong seperti ini. Di sini saya akan memaparkan budaya positif modul 1.4 dan langsung ke tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persamaan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang tadi sudah Ibu Bapak Guru sebutkan ya, adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Apakah Ibu Bapak setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Iya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak juga. Guru harus hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Iya. Guru berperan sebagai teman? Iya. Iya. Setuju ya Ibu Bapak? Di sini budaya positif, mungkin Ibu Bapak sering mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, motivasi perilaku. Nanti ini akan disampaikan ya pemaparannya oleh rekan saya. Saya hanya sekilas saja. Nah, ada juga perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di yang nomor 1, realitas kebutuhan kita sama oleh stimulus respon, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya, model berpikir menang. Disiplin positif, masih terkait disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Serta disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman, maupun hukuman. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang tadi ya Ibu Bapak, profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Nur Sri Rahayu. Silakan Ibu. Ini ada mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti setelah kita membaca dari tabel ini, kita akan mengetahui apa perbedaan dari konsekuensi, kemudian hukuman, dan restitusi. Pada hukuman, ini merupakan identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian di dalam identitas berhasil, disiplinnya sanksi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Misalnya hukuman meninggalkan bekas luka, sakit hati ya. Di dalam hukuman tidak nyaman, kemudian si anak selalu mengingat rasa sakit hatinya. Nah, ketika sanksi dan konsekuensi, tidak murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga ada korban, mendapatkan keadilan, rasa ingin mendapatkan keadilan ketika anak dihukum oleh guru. Biasanya kan guru menghukum dan anak selalu ingat, sakit hati ya. Untuk sanksi atau konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapat ganti. Ya, korban mendapat ganti. Kemudian yang keempat, murid, anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, masalah bisa terpecahkan. Jadi dengan adanya restitusi mungkin permasalahan bisa terpecahkan. Kemudian perilaku positif agresif meningkat pada hukuman. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu terpendek. Pada restitusi, masalah dapat terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, tidak ada rasa takut walaupun hukuman diberikan sekeras apapun, tidak ada. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
Kemudian peraturannya adalah kamu harus, berarti sifatnya memaksa. Kamu harus bisa, kenapa kamu begini? Berarti sifatnya memaksa. Pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Apabila anak terdapat kesalahan ya. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi lebih kepada pemecahan masalah. Bagaimana si anak menimbulkan masalah dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian murid atau anak memberi peraturan, membenci peraturan. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia lebih memahami nilai-nilai kebajikannya dan tidak merasa terpaksa karena dorongannya dari dalam diri. Kemudian hukuman lebih bersifat negatif. Seperti awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kalau kamu terlambat lagi ya, tidak boleh masuk ke kelas. Seperti itu contohnya. Modenya paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri dan konsep diri menjadi lebih buruk mungkin di hadapan teman-temannya dan merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi ini netral. Lakukan apa saja yang saya katakan. Tidak terlalu memaksa dan tidak ada pemecahan masalahnya. Kemudian stimulus respon mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Untuk restitusi ini sifatnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita mencari tahu apa yang anak ini inginkan. Bagaimana kita mencari solusi dari masalah anak tersebut. Kemudian ada teori kontrol di sana. Nanti kita belajar mengenai teori kontrol. Kemudian mendorong disiplin positif. Kedua, motivasinya ada yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ini berarti dari dalam. Jadi si anak bisa memunculkan dari dalam dirinya dan tidak terpaksa karena sudah mengetahui nilai-nilai kebajikannya seperti apa. Beda dengan dipaksa ya. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk di next saja berarti hampir sama ini dengan yang tadi. Nah, berdasarkan bagan yang tadi saya bacakan, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dapat disimpulkan kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sana, tetapi lebih mencari solusi bagaimana cara memperbaikinya. Yang kedua, hukuman. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Hukuman biasanya spontan ya ibu-ibu ya. Misalkan kalau anak yang datang terlambat, kamu kenapa terlambat? Sudah keluar. Ya, biasanya bersifat satu arah, tidak mau mendengar penjelasan murid. Ibu, karena saya membantu sekarang, sudah. Jangan sekolah, jangan pulang saja karena sering terlambat. Jadi bersifat satu arah, terkadang tidak mau mendengarkan penjelasan anak. Padahal mendengarkan penjelasan anak itu sangat penting, mengetahui kondisi sebenarnya anak, apa yang terjadi, apa yang menyebabkan anak tersebut terlambat. Kemudian hukumannya bisa berupa fisik, kadang-kadang, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ya. Misalkan nyubit atau bagaimana, alhamdulillah sudah tidak. Tetapi mungkin bisa berupa verbal ya, ucapan bisa menyakitkan juga. Atau mata melotot ibu. Nah, pelototan gue, iya, kan gitu ya. Nah, itu sama ibu, itu termasuk ke dalam hukuman, penghukum. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Konsekuensi misalkan seperti ini, kelas 3 misalkan salah satu siswa membawa minuman, ternyata ditumpahkan oleh temannya. Konsekuensinya anak tersebut harus mengelap meja atau
jika terkena buku, mengganti buku temannya yang basah itu adalah konsekuensi. Lebih kepada tanggung jawab. Jadi ada positifnya ya, konsekuensi dibanding dengan hukuman. Di sini ada konsep disiplin dari pendekatan restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Jadi restitusi tidak memaksa, tetapi kita lebih kepada mencari solusi di dalamnya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi di dalam restitusi itu nanti kita belajar segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan sehingga kita dapat mengetahui akar permasalahannya seperti apa. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, Bu. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Coba ibu-ibu, 5 posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira ibu-ibu lebih ke yang mana? Yang pertama ada penghukum, kemudian ada teman, kemudian pembuat merasa bersalah, dan ada juga pemantau. Yang terakhir ada sebagai manajer. Kira-kira ibu yang mana termasuk kepada yang mana? Adakah dari ibu-ibu termasuk kepada penghukum? Tidak, alhamdulillah. Yang mana ibu-ibu? Manajer. Ya. Teman dan pemantau. Bagus, teman. Pemantau juga bagus. Baik, kita kupas satu-satu mengenai 5 posisi kontrol ini. Menurut Delegosen dalam bukunya Restitution Reproducing School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelasnya. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, monitor, manajer. Ya sudah ada 5 ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan menurut mereka bahwa cara sayalah yang terbaik. Berarti di sana terjadi komunikasi hanya satu arah, tidak 2 arah. Muhajab saya. Ada pembuat merasa bersalah. Pernahkah ibu-ibu di sini? Kalau pernah tidak apa-apa, Bu. Nanti setelah mengetahui ini bisa diperbaiki. Pembuat merasa bersalah biasanya guru bernada akan lebih lembut, tetapi menyakitkan. Bicaranya lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dengan kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti contohnya ketika kita sedang mengenalkan anak-anak ribut terus, Bu. Kemudian kita berkata seperti ini, "Sudah diam, kalian ini kenapa? Ibu ini sudah capek-capek mengajar tapi kalian tidak mendengarkan ibu. Kalian ini tidak kasihan terhadap ibu." Nah, itu termasuk kepada pembuat rasa bersalah. Pernah, pasti pernah. Sama. Tadi ucapin Ya, itu pembuat rasa bersalah ya. Jadi kata-katanya cenderung pelan, Bu, tapi dalam. Kemudian ada teman. Pasti teman semuanya pernah di posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif atau bisa bersifat positif, Bu. Pada saat bersifat negatif, bisa terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Misalkan si anak sedang membereskan buku. "Ih, Bu Ella lebih baik bantuin saya." "Oh iya, kan ibu temannya kamu." Jadi merasa ibu ini adalah temannya. Tetapi pada saat ibu membiarkan, mengacuhkan si anak tersebut, katanya Bu Ella teman, ternyata Bu Ella seperti Bu Ella bukan teman saya. Dan jadi tidak respect lagi kepada kita.
Jadi ada positif baiknya, ada yang negatifnya. Jadi Ya. menurut Bu Nur, posisi kontrol yang terbaik untuk guru itu yang mana? Belum ya? Belum. Ya, bentar, sabar. Kemudian ada posisi pemantau atau monitor. Ini ya pemantau. Monitor berarti mengawasi setiap gerak-gerik murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kemudian penuh dengan konsekuensi. Itu pada pemantau. Kemudian ada manajer. Manajer posisi terakhir. Pada manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas setiap permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Pada posisi kontrol di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ibu-ibu, karena anak ini apapun segala tindakan anak itu adalah dia sedang mencari kebutuhannya. Tindakan apapun itu, kenakalan, mau merebut, mau menangis, mau apa, dia sedang mencari kebutuhannya, kebutuhan dirinya. Ya. Kemudian di sini juga dalam posisi manajer dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Kemudian tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang saja, tetapi kita dapat membimbingnya. Kemudian komplit kalau di dalam manajer ya di sini. Nah, posisi manajer ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku sifatnya. Jadi kalau saya rasa dari kelima posisi ini yang bagus adalah sebagai manajer, Bu, ya, daripada teman dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ini ada 5, Bu. Jadi setiap anak ketika di kelas itu mereka itu kalau berbuat sesuatu yang aneh-aneh, dia sedang memenuhi kebutuhannya. Baik, kebutuhan yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah, makanan, pakaian, itu kebutuhan bertahan hidup. Dan akan bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang, rasa diterima. Rasa ingin diterima di dalam kelas, rasa diterima oleh gurunya. Mungkin saya terlalu diacuhkan. Terjadilah sifat anak tindakan yang lain-lain, misalkan mencari perhatian, betul sekali. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah penguasaan. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki sifat rasa harga diri. Biasanya ada anak yang disuruh, siapa yang ke depan? Dia lagi, dia mencari pengakuan sebetulnya. Saya ingin merasa diakui di dalam kelas. Ya. Kemudian ada juga kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita butuh kesenangan, ibu-ibu? Betul ya? Perlu. Iya, betul. Anak pun demikian. Ketika ada anak yang jahil di dalam kelas, si A mendorong si B. Si B menangis, si A bahagia. Mungkin dia kesenangannya mendorong-dorong orang. Nah, kenapa anak ini ketika temannya ada yang jatuh dia bahagia, ya? Jadi harus dicari tahu. Kemudian di sini, mari kita mengingat hukuman atau konsekuensi. Mana, Bu? Nah, di sana ada beberapa pernyataan. Terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Ini masuknya, coba-coba yang
kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini masuk ke mana Bu? Hukuman, restitusi atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretannya yang dibuatnya di meja tulis, masuk ke dalam apa? Konsekuensi, betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Baik, lanjut Bu. Berarti sudah paham ya apa itu restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Yang lebih berat yang mana? Yang tidak boleh? Hukuman. Di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kenapa sering kita memakai keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2? Kenapa? Supaya terhindar dari kecelakaan. Ya, apabila terjadi kecelakaan pun bisa melindungi kepala kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kita selalu sehat, terjaga dari kuman dan bakteri misalkan. Keyakinan kelas atau peraturan menurut Ibu? Keyakinan kelas. Boleh tahu alasannya? Baik, keyakinan kelas ini Ibu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan, kemudian bersifat universal. Yang kedua, ada peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah dan bersifat memaksa. Kalau peraturan, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Jadi si anak terasa apa ya? Tertekan mungkin ya. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ibu sudah membuat mungkin keyakinan kelas ya. Di kelas kita mengajak peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide apa saja yang akan kita dijadikan peraturan kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan. Semua anak biasanya dikasih kertas kecil kemudian ditempel. Ide apa yang ada di benak mereka dituliskan dan ditempel. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Setelah semuanya keyakinan kelas, ide anak-anak di dalam papan tulis, kemudian kita ambil, kita sepakati. Setelah disepakati, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas mah tidak usah panjang lebar Bu, inti-intinya saja ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi jangan terlalu banyak membuat anak menjadi pusing, dan tidak terlalu panjang, kalimatnya mudah saja. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanginya keyakinan kelas, ditempel di kelas. Kalau bisa dengan perwakilan saja, tanda tangan siswa bahwa ini sudah disepakati keyakinannya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang ia lakukan, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan beberapa alternatif solusi di dalamnya. Lanjut Bu. Ini adalah tabel segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari teori kontrol, kita semua akan melakukan hal ini terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi
tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Baik, kita lihat dulu menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, bagian ini merupakan bagian dasar ketika kita akan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Jadi ibu-ibu kalau ada anak bermasalah di dalam kelas, kita lakukan langkah-langkah ini. Insya Allah nanti kita menemukan jalan keluarnya. Langkah yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Dan ini hal yang paling mendasar. Di sini ada beberapa kalimat ya dalam menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu tidak panggil anaknya terlebih dahulu, kemudian kita bertanya, kemudian kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi si anak tidak langsung, oh saya bersalah, tidak. Kita stabilkan dulu. Ibu juga pernah melakukan hal demikian. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita memperbaikinya ya? Kemudian sebentar. Yang kedua ada validasi tindakan. Di sini setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi dari kebutuhan dasarnya. Ya, kalimat-kalimatnya mungkin kalau pada validasi tindakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Seperti kemarin Bu, ada masalah anak yang berantem, kebetulan anak didik saya kelas 6. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan Bu Ella. Yuk Bu Ella. Saya panggil anak tersebut, kemudian saya bertanya mulai dari menstabilkan identitas, apa yang terjadi, kenapa, kemudian pada saat validasi tindakan, kenapa kamu melakukan tersebut, apa alasannya, ya. Kemudian si anak bercerita, Bu, setelah stabil tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, oh kamu ternyata kamu salah, seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan siswa, kemudian memvalidasi tindakan yang salah seperti apa, teori yang terakhir ini adalah dari segi ketiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Ketika anak berbuat salah, kita kembalikan, mengakui dia berbuat salah, kita kembalikan kepada keyakinan yang telah kita buat. Misalkan apa setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Nanti si anak akan menjawab, saya akan meminta maaf. Misalkan kalau anaknya yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Karena begini. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang dibuat? Nah, si anak diingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya, sehingga menyadari nilai-nilai kebajikan apa yang telah dia langgar. Kemudian kita ingatkan, kemudian apa yang setelah ini akan kamu lakukan? Oh, saya tidak akan terlambat lagi, saya meminta maaf. Seperti itu. Lebih kepada perbaikannya, ya. Kalau segitiga restitusi untuk memperbaiki ke depannya. Ini salah satu foto ketika saya menerapkan segitiga restitusi di kelas. Ya. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan-insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik ibu-ibu, mungkin hanya itu saja pemaparan dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sudah cukup. Cukup ibu. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Selamat siang, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.